Pada video kali ini, kami akan sedikit membahas mengenai teori dari film Ant-Man 3 yang menjadi cikal bakal lahirnya Young Avengers. Dan kami prediksi akan berjudul bukan Ant-Man and Wasp lagi, melainkan Ant-Man and Young Avengers. Keputusan kami menyampaikan teori ini, ya seperti yang kalian tahu, akhir-akhir ini Ant-Man 3 banyak dibahas karena beberapa alasan. Seperti terungkapnya salah satu villain yang akan muncul, yaitu Kang the Conqueror, dan diperankan oleh Jonathan Major, plus sang sutradara yang mengungkapkan film ini akan lebih meriah, lebih besar dari dua film sebelumnya, dan yang pasti akan memunculkan banyak karakter baru. Sangat menarik bukan? Apalagi munculnya Kang di film ini akibat dari ide Scott Lang yang mengajak para Avengers untuk bermain-main dengan waktu. Kasian ya, nanti di film ketiganya si Scott Lang akan disamperin sama expertnya hal-hal yang berhubungan dengan waktu, yaitu Kang the Conqueror. Dan inilah teori mengenai Ant-Man and Young Avengers. Langsung saja kita simak bersama. Yang pertama harus kalian ketahui bahwa dalam kontinuitas komik Earth 616 alias Earth utama Marvel, Young Avengers dibentuk oleh Nathaniel Richards alias Iron Lad. Bagi kalian yang sudah membaca komiknya pasti paham mengenai hal ini. Dan di page 4 nanti, kalian pasti sudah paham jika ada dua project Marvel yang berhubungan dengan House of M, yaitu serial WandaVision dan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. WandaVision sendiri akan rilis pada Desember nanti di Disney+, sedangkan Doctor Strange 2 dan Ant-Man 3 rencananya akan dirilis pada 2022 jika tidak ada halangan. Nah, ketiga proyek ini berhubungan erat dengan terciptanya Young Avengers jika Marvel Studios menerapkan dari versi komiknya. Supaya kalian paham bagaimana kisah terciptanya Young Avengers, mari kita simak fakta menarik dari komiknya. Dalam komik Young Avengers volume 1 dan volume 2 diceritakan Nathaniel Richards melarikan diri dari serangan Kang setelah dia kalah melawannya. Dia mencari bantuan dengan cara pergi ke masa lalu untuk mendatangi para Avengers. Tetapi setelah sampai, Avengers sudah dinyatakan bubar. Dia kemudian pergi menuju gudang Stark Industries dan menemukan rongsokan dari tubuh Vision yang sudah hancur saat peristiwa Infinity War di komik. Walaupun hancur, ternyata Vision masih bisa berkomunikasi melalui wujud AI. Dan ternyata selama ini akhirnya diketahui bahwa Vision memiliki program khusus bernama Avengers Fall Safe Program yang bertujuan untuk mencari anggota Avengers baru jika suatu saat Avengers hancur atau dibubarkan. Dan akhirnya Nathaniel Richards menggunakan program ini untuk merekrut satu persatu dari member Young Avengers untuk kemudian membantunya menghadapi Kang the Conqueror. Nah, setelah kalian cukup paham mengenai proses terbentuknya Young Avengers, mari kita masuk ke teorinya. Sebelumnya banyak yang sudah berspekulasi Young Avengers akan muncul dalam film Ant-Man 3 dan sepertinya memang benar akan terjadi. Yang pertama kita harus tahu member dari Young Avengers terdiri dari American Chavez, Iron Lad, Kate Bishop, Hulkling, Stature, Wiccan, dan Speed. Jika kita perdalam masing-masing anggotanya, dengan kemunculannya di MCU, sebagian dari mereka sudah eksis. Seperti dalam film Endgame, anak Scott Lang yaitu Cassie sudah tumbuh menjadi gadis remaja dan tentu dia akan mengenakan mantel sebagai superhero bernama Stature dengan kekuatan yang serupa dengan sang ayah. Kemudian setelah lama tidak muncul di film MCU setelah Iron Man 3, Harley Quinner tiba-tiba muncul di pemakaman Tony saat akhir Endgame. Ini menandakan bahwa kedepannya ada sesuatu di balik karakter ini. Sang pemerannya sendiri yaitu Ty Simpkins mengaku sangat ingin memerankan Iron Lad di MCU dan sepertinya kita akan segera melihat hal ini terwujud.
Kemudian dilansir dari The Illuminati, American Chavez dipastikan akan muncul dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dia adalah superhero wanita dengan kemampuan mengeluarkan ledakan energi bintang dan mampu terbang menembus portal menuju ke dimensi lain dengan kekuatannya. Berikutnya untuk anak kembar Wanda yaitu Wiccan dan Speed pasti akan dimunculkan dalam serial WandaVision nanti. Kate Bishop sendiri sudah pasti hadir dalam serial Hawkeye karena dia menjadi penerus dari Clint dan sudah dibuatkan konsep artnya. Terakhir, karakter Hulkling, mungkin kalian bingung akan muncul dalam proyek film atau serial apa. Tapi tenang, prediksi kami, dia akan muncul di serial WandaVision. Nah, kenapa bisa demikian? Kalian harus mengetahui bahwa Hulkling ini adalah campuran atau hybrid dari Skrull dan Kree, yang mana kita tahu dalam serial WandaVision terdapat foto bocoran yang memperlihatkan organisasi SWORD buatan Nick Fury dan melibatkan banyak Skrull di sana. Dengan adanya organisasi ini pasti menguatkan kemunculan Wiccan ke depannya karena terdapat keterikatan antar keduanya. Kemudian jika membahas yang Avengers alias Avengers muda, tentu membutuhkan mentor yang membimbing mereka agar berjalan dengan benar. Tony Stark dan Natasha sudah tiada, sedangkan Steve sudah menjadi pria tua. Dalam film Ant-Man sendiri sudah ada beberapa orang yang cocok untuk menjadi mentor, seperti Scott Lang yang pernah menjadi anggota Avengers, ditemani Hope, Janet, dan Hank. Mereka akan menjadi mentor yang tepat untuk para Young Avengers. Lantas kira-kira siapa musuh yang akan mereka lawan? Jawabannya ya Kang the Conqueror. Sesuai dari kisah komik yang Avengers, Kang menjadi musuh pertama yang mereka hadapi. Dan ini sangat berhubungan dengan versi MCU nanti. Seperti yang kita ketahui, MCU sudah dan akan bermain-main dengan waktu yang akan memunculkan Kang. Contohnya dalam film Endgame, Scott memanfaatkan Quantum Realm untuk mengajak para Avengers kembali ke masa lalu. Dan dalam proyek yang akan datang seperti serial Loki yang memperlihatkan dia ditangkap TFA alias Time Variance Authority, sebuah organisasi yang mengatur permasalahan dengan waktu, dan di Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang tentunya akan membahas konsep ruang waktu. Semua berhubungan dengan waktu dan tentu itu akan menarik perhatian bagi Kang the Conqueror. Jadi setelah menonton pembahasan di atas, apakah kalian setuju jika Ant-Man ketiga nanti akan berjudul Ant-Man and Young Avengers? Atau kalian memiliki ide lain? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa subscribe Marvel Indo untuk info menarik dari Marvel yang lainnya. Sampai jumpa di video lainnya, terima kasih.